untuk Nabi kita Muhammad SAW yang maknanya bagi Nabi itu wajib dan bagi umatnya tidak. Bahkan ada yang Allah istimewakan itu untuk Nabi dan tidak untuk umatnya. Tetapi pada ibadah ini semuanya sama. Sholat, puasa, zakat, haji, itu semua soal ibadah-ibadah yang wajib bagi semua makhluk-makhluk Allah, baik Nabi maupun umatnya. Kemudian kedudukan kemuliaan mereka sebagai Nabi maupun para malaikat tidaklah menyebabkan mereka menjadi lebih mendapatkan dispensasi ataupun kekhususan untuk tidak beramal. Sebaliknya amalan mereka menjadi lebih bukan tambahan amalan, tetapi lebih ketaatannya kepada Allah, kekhusyuannya di dalam ibadah, kesempurnaannya di dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan lebih dari apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Taala. Para nabi dan itu semua tercantum di dalam apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW atau hadis Nabi, baik itu sunnah qauliyah, fi'liyah maupun sunnah takririah, yaitu tuntunan dan ajaran Nabi berupa sabda-sabda beliau dan ucapan-ucapan beliau, termasuk di dalamnya doa-doa atau ayat-ayat yang dibacakan oleh beliau, maupun sunnah fi'liyah yaitu ajaran Nabi SAW yang terkait dengan perbuatan seperti perbuatan memberikan zakat, menginfakkan sedekah hartanya, kemudian juga berpuasa, bekerja gerak-gerik dalam sholat dan juga ibadah haji. Takririah yang apa-apa yang dilakukan dan apa-apa yang dilaksanakan oleh para sahabat yang disaksikan oleh Nabi dan Nabi menyetujui. Maka itu semuanya adalah sunnah-sunnah yang menjadi sumber daripada pengamalan syariat Islam. Dan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang yang paling meneladani apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga menunjukkan wajibnya dalam kehidupan kita ini untuk selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala juga berfirman di dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kalian, mohonlah kalian kepadaku saja, niscaya aku perkenankan doamu. Firman Allah dalam ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Tuhanmu, berdoalah kamu hanya kepadaku saja, mohonlah kamu hanya kepadaku saja. Ini perintah ibadah hanya kepada Allah. Dan doa adalah seagung-agungnya ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka termasuk tidak boleh berdoa kepada selain Allah, termasuk ziarah ke dalam kuburan-kuburan orang-orang soleh yang kemudian bukan ziarahnya yang salah, tapi kesalahannya meminta kepada yang ada di dalam kubur atau menjadikan orang-orang yang dalam kubur sebagai wasilah, seolah-olah doa hanya akan tersampaikan apabila melalui mereka. Padahal perintah Allah dalam ayat ini jelas, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku langsung, niscaya aku akan perkenankan. Allah memerintahkan kita berdoa dan memerintahkan kita beribadah karena jelas ayat sesudahnya menunjukkan makna doa di sini, doa ibadah, yang ibadah doa, yaitu perintah memohon kepada Allah langsung, dan ini menjadi wajib. Karena kaidah dari para ulama, setiap perintah yang datangnya dari Allah dan Rasulnya itu adalah untuk hal yang wajib, kecuali ada dalil-dalil lain. Dan Allah janji, Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya saja, dan Allah berjanji akan memperkenankan doa kita. Yakni manakala kita memenuhi kriteria ataupun syarat dikabulkannya doa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
dalam seluruh aspek ibadah kita, maka itulah mereka yang dijadikan akan dikabulkan doanya. Karena Allah mengatakan di ayat sambungannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang mereka sombong, enggan untuk beribadah kepadaku, yakni berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhilin. Maknanya orang-orang yang mereka tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah dengan tauhid. Ia menyembah Allah, ia beribadah kepada Allah